Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in amma ba'du. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Jadi nikmat iman dan Islam berada pada tingkat yang tertinggi. Akbarun ni'mah ba'da sihah wal afiyah adalah ba'dal iman wal Islam. Nikmat yang paling ganal sesudah iman dan Islam adalah kesehatan. Jadi iman dan Islam itu, jadi begitu kita sudah beriman, ada Islamnya, nah di situ kita disuruh bahagia, gembira, karena kita berisi kesugihan. Bayangkan harta sebanyakan itu aja masih kalah dengan kesehatan. Kesehatan kalah dengan keimanan. Keimanan kita ini andai kata ditukar, kalau hendak dihargai sebetulnya, cuma tidak ternilai. Iman dan Islam yang diberi Tuhan nih ditukar dengan buminya emas berataan, masih larang iman kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita syukuri. Makasih. Dan Pak Kasbi si anak tuh kesehatan, Pang, larang juga kesehatan, larang daripada duit. Kayak apa, Jar? Ayo ibu-ibu, isuk pian hendak ditukarkan orang emas sepikul 100 kilo bisa emas, ibu-ibu. Kalau sekilo itu sekitar ini 2M. Berarti kalau sepikul itu 100 kilo berarti 200M tuh kalau diduitakan seanu tuh. Kalau 2 juta segram bari orang 100 kilo emas, ibu-ibu, 100 kilo. Cuma dibari jam 5, jam setengah 5 pian sudah kena stroke. Kada kau bergerak apa-apa di kursi roda sampai mati, tapi bisa emas. Mau lah, dan mau kalau larang kesehatan kita. Nah, itu wajib kita syukuri. Ini orang-orang miskin ini sekarang jangan tapi berpegang. Nah, kemudian duit. Yang ketiga rezeki. Duit tadi itu rezeki juga, cuma jauh standarnya di bawah kesehatan kita. Duit sing banyak kan kalau kada sehat mati, adalah duit kan ada nilainya. Jadi sehat dengan iman. Nah, terus sehat, berduit banyak, tapi kada pernah sembahyang, kada pernah beriman dengan apa? Tuhan dianggapnya sepi, agama dianggap sepi, miskin juga yang itu. Jadi kita sugih. Nah, apakah kesugihan yang sebenarnya itu, nikmat yang sebenarnya itu di duit? Lain, cuma duit itu bahagian daripada kebahagiaan yang diberikan Allah, nikmat Tuhan juga. Cuma kita jangan benar berpegang di situ, sebab kalau kita bujur-bujur berpegang di duit tadi, karena kan kita rata-rata karena duit ini
keimanan kada kawa dilihat secara langsung ya. Kalau duit ini kan kawa dilihat, kawa dirasakan, dan sesuai dengan nafsu kita, itu yang cepat. Jadi kalau orang berduit kan ukuran orang bahagia kayak itu berduit kan lain, makanya jangan pelit ya kalau. Nah jadi kalau duit standar, jadi kalau orang sugih berduit itu standar bahagia lain, tetapi ulang orang ngalih hidup kalau kada berduit ya kalau kayak tetap ngalih bahagia. Tapi lain, yang utama iman Islam, yang kedua sehat awak, yang ketiga berduit ya. Memang Nabi memadahkan kalau di akhir zaman kena ikam tegak agama ikam, kawa menjalankan agama pakai duit. Kalau dunia ikam dihormati orang pakai duit. Ada lagu dangdutnya pakai duit, ada kalau itu pakai duit, bujur juga pakai duit, tapi lain segala-galanya. Jadi kita apa tujuan kita? Yaitu iman dan Islam. Apa iman dan Islam? Akhirat yang kita utamakan. Tapi kita kada bodoh-bodoh amat kan, karena kita ada hidup di dunia, mesti kita berduit juga. Cuma berduit tadi kembali lagi bukan tujuan utama. Cuma dijadikan wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena duit kada dibawa mati. Tapi kalau kada berduit kita setengah mati. Jadi harus berduit. Makanya orang Islam bujur-bujur begawi. Yang sudah diisi gawian jangan baampih, berdosa kita. Karena kalau kita kada berduit lagi, aku jangan dengan Allah Ta'ala aja. Di mana ikan bekerja sama dengan Allah Ta'ala? Adakah Allah Ta'ala mengirim malaikat? Malaikat sampaikan ke Haji Jamal tuh, nah rezekinya tahu rezeki cuma untuk duitnya ke depan sudah ku jamin. Nah lah, ini duitnya 4 miliar gasan 4 bulan ke depan, unjuki lawannya. Adalah kayak itu kan ada. Makanya disuruh begawi walaupun kita tahu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sudah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah disuruh kita mencari duit, berikhtiar hendak sugih begawi. Tetapi yang menyugihkan apakah gawian kita? Kada. Gawian kita itu hanya adat sarana yang disuruh Allah. Yang menyugihkan bukan gawian kita, cuma kita disuruh begawi. Siapa yang menyugihkan? Ada ngaran Tuhan Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Makanya umat Islam yang berbakat jadi orang sugih jangan ampih. Sebab ente di situ ente beribadahnya, di situ ikam di pundak ikam ada tanggung jawab untuk membantu orang Islam. Ilmu tinggi, ibadah bagus, hebat ibadahnya. Tapi kayak ini rumah nyaman, dihiga-mahiga banyak fakir miskin, orang-orang inya guring bersandar sampai parutnya kelihatan, bahasa lu kada bahas pang kenyamanan tuh pang sudah tuntung makan nasinya bebuangan, makanya tahunya tetangga menyebelah perlu lawaninya lain kada tahu kasihan, tahunya membaca ini kurang dingsanakku nih kurang perlu dibantu nih, tapi jangan tahu guring tahu itu rusak tuh. Apalagi sembahyang pulang kada, ya Allah rusaknya, tambah lagi pelit. Menderita benar, ujar guru. Alahan sakitnya alahan daripada kayap tuh, taulah kayap. Nah itu menyikapi, jadi bukan duit lah kebahagiaan, cuma ngalih hidup kalau kada berduit. Nah kalau standarnya duit, maka kita hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari, mungkin menderita. Tiap hari menderita. Siapa yang menderita? Iya mereka yang kada berduit. Siapa yang kada berduit? Ya bubuhan kita nih. Nah, maka kita akan setiap hari menderita karena duit kurang taros. Tapi karena kada di situ andaknya, tempatnya, maka kada apa-apa. Nah, ya ada ilmu qanaah. Siapa yang ridho terhadap
pembahagian daripada Allah, jatah dari Allah, inya ridho, maka dia badannya nyaman kawa istirahat, hatinya lapang. Kenapa inya ridho seadanya? Ada ketika kada berduit, dia punya sifat qanaah. Sifat qanaah, menerima apa adanya, itu lapang. Al qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan gudang harta yang kada pernah habis, adalah qanaah. Menerima apa adanya, ikhlas yang dijatahkan dengan Allah, qanaah. Hidup sederhana. Tapi jangan memahami qanaah itu ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, pakai ilmu qanaah, ilmu sabar, bukan berarti berdiam di situ sambil memperbaiki ekonomi kita. Ibadah jangan ditinggal. Tapi rumusan yang telah dulu tahun 94, waktu itu guru sekumpul pertama turun, Sidin pernah dulunya tahun berapa itu mengajar di Darussalam. Nah, berserang beberapa puluh tahun setelah itu turun lagi Sidin. Setelah beliau kan dulu di Keraton. Nah, pindah ke sekumpul. Nah, tahun 94 turun Sidin mengajar ke pondok. Sempat tuh mengajar ke pondok tuh. Nah, waktu itu belajar Minhajul Abidin, belajar kitab Minhajul Abidin. Ulun kada tahu di halamannya di mana, kada ingat. Cuma kalau hendak mencari di Minhajul Abidin, situ ada keterangan. Sidin waktu itu membacakan tentang Sayyidina Umar, pernyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini kan hatinya akhirat nih sudah. Sayyidina Umar hati Sidin akhirat sudah. Lalu Sidin di situ ada juga disebut oleh Nabi seberapa banyak orang yang pekerjaannya dunia, gawiannya dunia, gawiannya inya beisi pom bensin 200 buah, beisi toko sekian, gawiannya pakaiannya perlente, kada kopiah anu sana, kayak dunia tuh pang pakaiannya, tapi isinya akhirat, full akhirat. Isinya akhirat. Kenapa isinya akhirat? Kenapa isinya akhirat? Karena dia meniatkan mencari duit itu semata-mata untuk ibadah menghadap Allah. Kalau bahasa bubuhan wali, inya mencari duit itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Itu tuh. Jadi gawiannya berdasi bapak, tapi akhirat itu jar Nabi. Dan seberapa banyak orang yang gawiannya akhirat tapi isinya dunia. Na'udzubillah min zalik. Mudahan kita ditolongi Allah Ta'ala. Artinya orang ini kada ikhlas atau memanfaatkan akhirat ini untuk dunia. Minta maaf, mudahan ulun kamu gawe. Itu bubuhan kita. Mengajar apa untuk dunia berataan. Kelihatannya akhirat Sidin bobolang apa hebat, tapi nilainya dunia. Kenapa? Diniatakannya mengembangkan agama, mensyiarkan agama, gasan spesial untuk dunia aja niatnya, untuk bernikmat-nikmat aja. Untuk nikmat dunia kada ada terpikir akhirat. Nah, maka ini rusaklah seperti ini. Nah, lalu Sayyidina Umar menyatakan, ujar Sayyidina Umar, waktu itu belajar lawan guru, si membacakan anak Sayyidina Umar. Jadi ujar Sayyidina Umar, aku ini, ujar Sayyidina Umar, sudah berusaha
sekuat mungkin supaya akhirat itu kuat. Hati itu ke akhir terus. Siapa akhir? Menuju Allah, menuju Rasul. Sudah kuat itu. Tapi kada kawa, ujar Sidin. Sudah mau usahakan aku supaya begitu aku berkecimpung di dunia, akhirat ini tetap kada kawa, ujar Sidin. Pokoknya sudah ke dunia, akhirat tak kurang tuh. Ini memahaminya kayak ini nah. Sayyidina Umar ini menggawi dunia gasan mendukung akhirat juga. Itulah. Ini yang berbeda lah, yang kalau yang itu kan dosa dikesah. Kalau mencari dunia bujur-bujur karena meninggalkan akhirat, oh itu lain. Ini Sidin lah. Misalnya Sidin sembahyang malam. Misalnya Sidin berdakwah. Lah, itu kan akhirat cuman tuh. Sembahyang 5 waktu spesial untuk itu akhirat semua. Lalu jar Sidin, lalu mau urus dunia, mencari nafkah tuh dunia. Kalau tuh kisahnya cari nafkah. Nah, dengan mencari nafkah itu hendak dia nih diseimbangkan kada kawa dengan banyak dunia, berarti akhirat banyak tertinggalkan kayak itu tuh. Nah, untung Sidin mencari nafkah itu, mengurus dunia itu untung untuk akhirat juga, 100% kan untuk akhiratnya. Nah, berbeda orang yang memang tertinggalkan akhirat, mau urus dunia, akhirat bujur-bujur di belakanginya. Bujur-bujur dunia asli Sidin nih. Kada ada kisah akhirat tuh Pak. Standarisasi orang mulia menurut inya baharta, padahal kada hina orang baharta itu. Kalau sahanya bersandar, cuma orang baharta jangan disambati, jangan diremehkan. Ya, orang baharta karena ya diperlukan untuk membantu agama ya kalau tak. Tapi kalau orang berharta semata-mata duit itu aja, bujur-bujur hina orang itu, bujur asli hina. Nah, mudah-mudahan omongan ulun ini kada menyinggung bubuhannya lah. Mudahan kada. Makanya perlu kebersihan hati menyampaikan itu. Dan ibu-ibu minta maaf berataan, mudah-mudahan ibu kawa mengamalkan ulun juga. Wah ini buai kita jaga sudah umur 40, kada menasihati pang sama-sama. Umur 40, 50 sadangi sudah muntung. Sama-sama ulun jualah sama-sama. Kan tujuan kita ini hendak selamat di dunia. Muntung kita jaga. Kalau kira-kira muntung kita itu jadi menyakiti hati orang, dipikirkan ini kalau sampai ke telinganya, walaupun aku hendak menyambati utuh dahan, anakku sambati utuh dahan nih, tudahan tuh bungol, duit banyak aja, pelit, tambuk banar, bini kada diurusi, anak kada diongkosi, bepandir kita dengan kawal. Tahu kita bahwa pandiran kita ini kalau didengar oleh utuh dahan itu bakalan sarik. Sekalipun utuh dahan tadi kada mendengar, tetapi berdosa sudah nyambati orang. Nah, kalau kira-kira omongan kita ini merusak hati orang, peraya. Nah, itulah yang dipakai oleh Nabi kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman ke situ tandanya nih, falyukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali kekeluargaan. Nah ini kurang ulun akui juga tengalih wayah ini karena masing-masing sibuk. Nah dicari waktu ya. Kalau tuh kenapa yuk kita jarang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubungi keluarganya, merajut tali silaturahim, merajut tali kekeluargaan. Yang sugihnya dengan keluarganya
tari ke keluarganya itu adalah dengan memberi duit. Keluarga yang parak, sepupu 2 kali. Nah, hubungi keluarga. Sekarang ngalih banar kalau tuh. Kalau bahari orang sepupu sekali kayak ding sana. Wah ini sepupu sekali kadang-kadang kada tahu. Tambah kemana? Kenapa yuk sekarang ini jarang seperti itu kita lakukan? Karena kita sibuk. Sibuknya di mana yuk? Sibuk di HP. WA itu berapa hari? Sehari itu berapa? 2-3 jam kalau dihitung. Kada ada lagi silaturahim dengan di rumah. Kada ada lagi berkesah-kesahan abis maghrib itu kan waktu yang bagus. Kada ada lagi abahnya di kamar, mamanya di kamar, abahnya di ruang tamu, anaknya di kamar, masing-masing bah-HP. Abis maghrib tuh WA, mendatangi keluarga kada ada lagi. Simpololona dek nani sengi. Keluarganya kada tahu lagi yang mana sepupu, yang mana kada. Nah, mama ulun bahari orang Sulawesi, orang kampung tradisional. Karena sini kada ada waktu sini kada ada buka HP kada bisa, sini kada tahu ada apa-apa. Jadi apa yang dicari sini? Keluarga, kebalik papaan, sini rancak seorang ulun lagi ke kanak-kanak kain nangis, ulun anak bulik terus. Sekalinya hanya ruang ini terasa, nangka itu Pak. Sampai ini tahu lu siapa-siapa sepupu mama, sepupu abah. Tahu itu di balik papan keluarga. Karena mama memperkenalkan. Nah itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau berdiam. Nah itu ibu gue sama-sama lebih baik ulun daripada bersindiran dan langsung ya kalau selamat kita berataan. Bini ulun muli, nah itu muli bini ulun yang di belakang itu bini ulun tuh pilihan mama juga itu. Makanya disayangi juga itu. Mama menyuruh, pilihan mama. Dan juga mama juga yang menyuruh kawin lagi. Nah itu kehebatan ulun itu. Mama menyuruh. Ini di tengah banyak lainnya Allah Ta'ala di masjid masa ulun berdusta. Lah, makanya ulun nyaman kawin-kawin tuh. Karena dapat restu mama. Saudara ulun berempat, bertiga. Kada ada yang direstui mama. Kecuali ulun yang disuruh kawin lagi. Dan kebetulan ulun memang hendak juga di situ. Itulah bakat antara bakat dengan memang takdir yang itu di situ. Padahal kalau menambah bini itu kan bertambah ongkos tuh ya kalau ya kan rasanya nang kayak itu juga. Tapi bubuhannya kada tahu guru Arsyad inya kada tahu. Memang rasanya itu juga dengan berbeda goyangannya yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Kita kembali ke sini. Itu bepandir. Kalau kada kau bepandir berdiam. Ini kan bepandir baik menghibur rupiah. Jadi buai sama-sama aja kita tuh muntung kita jaga ya. Muli bubuan nih keluarga segangan satu nih nah muntung dijaga berataan nih. Ulun tetangga panglah sama-sama kita jaga keluarga kita jaga. Muntung nih nah bini ulun kalau ada hendak menyambati orang kada apa-apa ulun ikhlas pian tagor. Oh bini guru menyuruh jangan menyambati orang itu karena dosa daripada dibakar orang di neraka lebih baik bapuron, lebih baik main tega-tegaan minta maaf lah kita jangan menyambati orang. Kalau pian bisa caranya kayak itu atau kadusa digaduhi cari yang kira-kiranya kada tersinggung kita memutus omongannya yang menyambati orang. Nah itu ceramah juga nangka ini nahan ini banyak juga nih dosanya nih. Mudahan selamat. Mungkin ulun istirahat kalau lah istirahat untuk Isra Mi'raj ada ceramah dulu. Kada menerima undangan ceramah Isra Mi'raj. Kalau nangka ini kan belajaran kita. Kalau ceramah tuh madahi orang menggawinya ngalih ini agama ini digawi. Menggawinya itu nah kalau anak ceramah ke sana minta jadwal minta supaya tujuannya dapat duit kadusa
Lebih baik pian daripada kesana kemari minta jadwal supaya ceramahnya diberi orang duit. Kadosa, lebih baik pian supan dengan Allah Ta'ala, supan dengan manusia. Lebih baik buka ke pasar sendiri, nukar bawang 2 keranjang, jual di situ, banyak nyata. Gitu. Boleh cari itu, tapi duitnya digunakan untuk dakwah juga, bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi. Ya kembali. Nah makanya kalau kira-kira bepandir itu jadi kada baik, jadi dosa, nah, jangan berdiaman kita. Jangan ngomong kecuali 1 jadi pahala, 2 jadi duit. Nah itu ya. Nah yang biasa omongan kita sering keceplosan tuh ya penceramah kayak ini nih. Lagi kalau sudah ceramah, kan dimaklumi tuh kalau masih anum-anum tuh wajarnya. Ya. Makanya ini dia padahal batu ini yang Pak Iyanya. Kita harus menjalankan perintah Allah. Kita harus betul-betul istiqomah. Kayaknya juga yang Pak Adunya. Nah, hati-hati benar tuh omongan. Jadi kayak apa supaya hidup kita terarah? Banyak baca sholawat, pasti hidup kita terbimbing. Karena dengan sholawat itu nur, sholawat itu cahaya, sholawat itu petunjuk. Kalau kita memperbanyak, jangankan dengan khusyuk, dengan batin, dengan sir, dengan hati bersih, menghadap kiblat, bertunduk membacanya, berwudu pulang, nah di masjid pulang wadahnya misalnya, atau di kamar secara khusus menghadap Allah, inya baca selawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu bujur-bujur jadi nur. Jangankan yang nangka itu, orang nih haid atau dalam keadaan junub membaca selawat itu iya jadi obat, jadi nur. Saking selawat tuh nyamannya, tapi nilainya luar biasa. Bacain selawatnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Masuk selawat tuh di hati kita tuh lah, masuk di dalam kalbu kita, masuk ke dalam tulang sumsum awakan ruh kita dibersihkannya. Apa yang merigati ruh kita? Penyarikan cinta dunia, kada ingat dengan Allah Ta'ala, kada ingat di umur tuha, kada ingat di kuburan, kada ingat di dosa. Ada ujubnya, hancur anunya, ada takaburnya, masyariati, pahirian, ya. Nah, apalagi penyarikan, banyak kada ridhonya, banyak kada ingatnya, apa-apa yang kada baik tuh, ya. Napa lagi penyarikan pengajungan. Pengajungan itu artinya nafsunya melihati aurat babinian, pokoknya gawian yang kada hati ketuju curiga lawan orang, kada mau kurang lebih dengan orang, inya terus hendak menang. Napa lagi hendak di atas terus, kada mau pokoknya hendak ditawing halat terus, hendak dihormati orang terus. Banyak tuh penyakit batin lagi itu. Kada ridho dengan pembagian Allah Ta'ala, jahat sangka, hubud dunia, cinta dunia itu adalah merasa hidup lawas lagi mati, nangka kaya kada hidup itu sepertinya di dunia ini dia selama-lamanya, kada ada hidup sesudah mati, sehingga dia berani, ya, sehingga berdampak kepada syariatnya. Dengan bini, seharusnya bini ujar Allah Ta'ala, bini ikam tuh Quran, kalau bini ikam tuh mucil, maka jangan langsung diapa-apailah. Kalau nya mucil, pisahi ranjang, keluar ikam dari kamar, jangan guring di kamarnya, pisahi wadah guringnya. Ikam guring di kamar tamu kah di kamar yang lain, jangan itu menagurinya. Kalau masih mucil aja pukul bini itu. Kalau mucil, pukulnya di mana? Memukulnya di telapak tangan, bukan dengan kayu, bukan dengan tangan tukang.
kayak itu dipukul. Hanya telapak kakinya pukul tangan atau telapak kaki. Jadi tangannya yang dipukul nih, tangan dia pukul. Telapak tangannya kayak itu. Tapi kadang menyakiti, menjarai, anu itu pukulan memberi shock. Ada kita apa? Bang, berdarah bini. Kita pengalaman kan kayak itu. Aku aja sampai bincul nih apa gitu kan, nyata dosa gana. Nyata dosa gana diakui aja. Tapi seorang bini juga buju, makanya bepandir baik-baik dengan laki, dijaga montong bebinian tak. Nah, maka hendaklah berkata baik atau berdiam itu aja, sabar hidup. Itu ngarannya kita hendak jadi orang kuat. Ini kada muntung sembarang paling laki, cuma laki ini ya, tapi ya itu Bang, karena kada terdidik, ditahan-tahan ya, risiko seorang bisi bini ditahan-tahan ini ya, jangan sembarangan, paling ucap cerai tempeng peleng bini, sabar coba dia anu, maka kita kau aja memaafkan, menahan diri, seorang sudah kan tapi mau ongkosi, mukuli pulang. Nah itu perlu dosa berat. Tapi kalau kita minta maaf dengan minta maaflah aku ya Allah, kalau kau mau kosi ikam nah minta redo aku. Sudah kan, bini tetap kada maafkan sih, dituntutnya kada apa-apa kita, memang salah kita kada kau mau kosi. Sudah. Nah menutupi tadi, berpintar-pintar aja jadi laki, jangan pengoler. Sudah kada begawi, sudah kada mau kosi bini, anu setelan bos. Bos anu sulawar dalam aja bini mana pasakan anu orang kalau sudah kada gawian itu bikin pekerjaan di rumah ya, beri istirahat bini dulu sementara kada gawi, bawirit ke bacaan kah bini dibantui, ini kada santai na berokok aja gawian, ini kan bagawi dibantui bini sampai bini setruk apa segala. Iya, pengoler digawi bini, gawi bantu Nabi kan kayak itu, bantu bini sidin di dapur apa segala. Nabi kayak itu kalau itu bantu bini seorang kada begawi, sudah gawian, sudah itu bersihkan rumah, bersihkan itu, bersihkan. Jadi bini tenang, nyaman, rezeki datang. Kalau rumah bau rumah purici jorok rumah itu, yang banyak jin masuk, setan masuk, penyakit masukkan, sampah itu dikeluarkan dari rumah sebelum maghrib, habis sudah di rumah, di sampah banyak nyamuk besaran, tikus nyaman. Nah kenapa hendak nyaman, awak kada sehat, rezeki ngalih datang. Nah karena gara-gara bininya purici, lakinya marigat, cocok banget dua-duanya. Jadi banyak hal. Jadi sembahyang kita yang 17 rakaat itu kalau dianuakan sekitar sejam aja dikumpulkan. Yang 23 jam ya kehidupan kita itu Pang. Nah maka yang ini utamanya supaya jangan sampai gugur pahala kita. Yang ini kita jadikan pahala muntung kita ini ya, dengan bini kita, dengan laki kita, santun dengan dingsanak kita, dengan orang kadusa yang kira-kira kawa dimaafkan sudah. Ini kada model seenaknya aja bepandir lah dengan bingsanak umai anu karau banar muntungnya dengan bingsanak biar aja jarinya jar mantang-mantang sugih Pang. Ini dengan adingnya nih, ini si kakak adingnya mantang-mantang sugih jar, kada lagi aku didatangnya biasanya mau aja beelang jar, mantang-mantang sugih. Kayak itu orang, kalau orang mau kurang lebih melihat ading sugih sudah alhamdulillah, ading gue ini sugih ya Allah, sugih paman ikam nakai sugih waya ini alhamdulillah, anaknya menimpali uja anaknya tapi sugih bahaya, jarang beri duit, dan yang paling penting inya sugih jarang ke rumah, kada lagi meelangi pian. Nah orang yang laki, yang kakak yang bersih hati nih, yang bersih hati, jangan nangka itu nak lah, jangan nangka itu nak kita belum tentu juga kena
itu paman Ikam itu Imbah Sugih jarang mendatangi Abah. Ikam tahu kalau orang Sugih sibuk nah kayak ya kalau sibuk kan jadinya kada datang tuh karena sibuk. Mana kawainya Sugih emang kada sibuk, makanya tak kurang mendatangi Abah. Kada apa-apa, Abah senang ding sanak Abah Sugih. Minimalnya kalau susah kada lagi kita memikirkan. Nah ini Sugih, karena insya Allahnya datang aja. Karena Abah yang mendatangi. Nah nanti itu orang bersih hati. Hidup mau kurang lebih ini kada sebaliknya diulah. Inya lagi melajari, seharusnya akhlak itu diajarkan dengan anaknya dipandiri yang kayak itu. Paman Ikam itu coba lihat akhlaknya kada bagus, bujur-bujur, kada mendatangi Abah laginya Sugih, kada bakalan Abah datangi kecualinya datang Abah. Nah kayak itu akhirnya melajari anak pangarasan. Nah ilmu kurang lebih itu ujar guru Juhdian Nur wali Allah Ta'ala tuh ujar guru Juhdi orang wali itu ilmunya adalah ilmu kurang lebih lawan orang. Mau aja bakalah kamu kira-kira kau aja maafkan aja orang kadusah terlalu ujar kekanakan wah ini ngegas banget kadusah dan ngegas dimaklumi aja sudah. Nah jadi kita jaga batin, kita jaga dengan memperbanyak ibadah. Nah untuk membersihkan semua, untuk terarah banyak ya baca salawat sama-sama. Beginian nih timbang-timbang yang bati orang baik membaca salawat. Yang mana salawatnya yang ringan-ringan aja, yang pendek-pendek aja, yang ponco sapa ibaca sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali bersih hati. Amun 1000 kali orang membaca salawat diharamkan api neraka memakan tubuhnya. Nyamannya yang mengamalkan tiap hari 500 kali orang yang mengamalkan salawat 500 kali sehari maka tidak bakalan miskin fakir seumur hidup. Baca selawat yang mana selawatnya sembarang aja baca aja yang pendek aja dulu, tapi itu aja selawatnya mengkoti selawat yang putus karena kada menyebut sahabat keluarga Nabi sallallahu alaihi Muhammad itu kada ada sahabat, kada ada keluarga disambat, baca aja dulu. Itu kan selawat Jibril sesuai dengan yang dari Nabi, baca aja sallallahu Muhammad yang itu. Anak bertambah Sayyidina, ayo aja tambahi. Tapi yang wa ala alihi wasahbihi ajma'in, baca aja dulu. Sebelum membaca itu baca yang ada wa ala. Misalnya anak membaca sallallahu Muhammad 1000 kali, baca aja dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurra tuqda biha wa tunalu bir raqa wa sunawati wa isnasu wa ala alihi wa sahbihi kulli lamatin nafsimi ala kulli ma'lumillah. Itu ada sahabatnya kan, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, hanya Rasulullah ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi sudah dibaca yang ada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu tiap hari. Walaupun pian kada khusyuk, iya dapat manfaatnya. Apalagi khusyuk, mana lagi sudah amalan. Timbang-timbang menyambati orang, timbang-timbang membuka WA aja. Buka ulun kada melarang membuka WA, kada. Cuma jangan WA aja. Tiap hari istiqomah teratur membukanya, membaca ibadah kemana. Hendaklah kita di dalam setiap hari ini ada bacaan ibadah spesial menghadap Allah, yang mana salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 1000 2000 itu salawat 1000 kali. Itu 1000 kali itu waktunya 10 menit. 10 menit asli buat 10 menit. Kalau cepat, kalau lambat 15 menit. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu itu 1000 kali 10 menit. Kalau 60 menit 1 jam berarti 6000 kali. Kalau 2 jam 12.000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 2 jam aja 12.000 kali. Kita membaca WA kalau dikumpulkan pagi, sore, malam itu lebih 2 jam itu. Coba dibaca-baca selawat 12.000 kali. Kalau 12.000 kali berarti Allah Ta'ala merahmati kita 120.000 kali. Bisakah orang itu gelap hatinya? Bisakah orang itu dimakan api neraka? Kada mungkin sesuai dengan pernyataan Nabi.
di kitab-kitab dan di hadis Nabi. Orang yang membaca salawat 1000 kali kada bakalan dimakan neraka. Barang siapa membaca selawat sekali kepadaku, Allah membalasnya 10 kali dengan merahmatinya. Siapa yang membaca 10 kali, Allah Ta'ala rahmati 10 kali, 100 kali. Siapa yang membaca selawat 100 kali, Allah rahmati 1000 kali. Barang siapa membaca selawat 1000 kali, diharamkan oleh Allah Ta'ala jasadnya dimakan api neraka. Nabi yang berpadah, mana lagi ibadah yang paling asik? Semuanya ibadah asik, jangan dibenturkan. Kalau begitu Quran pang kalah lah, jangan dibenturkan, jangan dipertentangkan Quran karena ada babnya lagi. Ini kebesaran selawat, kebesaran Quran lain pulang. Istighfar pang kalah, hai istighfar dengan selawat, jangan bakal kalahan nangka itu. Cuma selawat punya keistimewaan, istighfar punya keistimewaan. Ada salat malam, ada sembahyang wajib, ada sembahyang rawatib, ada ibadah bersedekah, ada ibadah senyum, ada ibadah menyenangkan bini, ada ibadah menyenangkan laki. Banyak ibadah-ibadah itu. Cuma salawat yang mengatur semuanya. Karena kalau sudah salawat, sudah masuk sallallahu alaihi Muhammad, salawat itu bersemayam di tubuh kita, ma'ani ruh kita, yang sifat-sifat kada baik keluaran berataan, maka akan mesra di badan kita. Maka kita akan berbahagia. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Inya bersalawat. Itu dulu, minta maaf, minta reda, mudah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi jama'in wa 'afani karim wa 'afani rahman wa 'afani arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. La quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.